Dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia disiksa, dikatain cacat, diejek-ejek setiap hari sama masyarakat yang katanya sempurna. Kita katanya sempurna. Kita mungkin sempurna, hati kita yang enggak. Sunyi Coffee itu apa? Ini adalah coffee shop yang saya bangun di tahun 2016, yang dimana saya melihat ternyata Indonesia tuh belum merdeka. Oke, 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan. Yang merdeka siapa? Saya dan kamu. Indra kita lengkap, saya bisa mendengar, saya bisa melihat. Tangan saya dua, kaki saya dua. Bagaimana dengan teman-teman saya yang tidak bisa mendengar? Teman-teman saya yang tidak bisa melihat, yang tangannya mungkin cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Aneh gak bahasa saya? Aneh? Enggak? Aneh gak? Enggak. Ada yang pernah kesini gak nih? Nih. Pernah? Serius? Tunjuk tangan yang pernah. Tunjuk tangan yang pernah. Enggak, jangan malu-malu, gak akan saya tanya. Wih, banyak ya? Banyak ya? Sunyi Coffee yang di mana? Di Barito? Yang dekat? Coba, menurut kalian apa yang membuat Sunyi Coffee berbeda? Boleh pilih satu dong, saya boleh pilih satu gak? Itu yang paling semangat tuh, yang paling semangat. Yang paling semangat, kak, sorry kak. Yang sebelah situ, yang paling semangat. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zidan. Di sini yang membuat beda dari Kopi Sunyi yang waktu itu saya pernah datengin adalah cara pesannya tuh unik. Soalnya tuh di situ kita kayak secara nggak langsung mengalami apa yang orang disabilitas kayak tuli gitu. Itu dia berbicara gitu, kayak pakai bahasa tangan. Seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih banyak Zidan. Siapa namanya? Zidan. Wah, terima kasih banyak. Ya. Jadi izin perkenalkan diri saya. Nama saya Mario Gultom dan saya adalah owner dan CEO dari Sunyi Coffee. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali kepada Muda Berdaya yang sudah mengundang saya dan teman-teman yang banyak ke Sunyi, ternyata thank you banget. Jangan kapok ya. Datang lagi ya kalau bisa hari ini ya. Datang lagi ngopi. So, Sunyi Coffee itu apa? Ini adalah coffee shop yang saya bangun di tahun 2016, yang dimana saya melihat ternyata Indonesia tuh belum merdeka. Oke, 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan. Yang merdeka siapa? Saya dan kamu. Indra kita lengkap, saya bisa mendengar, saya bisa melihat. Tangan saya dua, kaki saya dua. Bagaimana dengan teman-teman saya yang tidak bisa mendengar? Teman-teman saya yang tidak bisa melihat, yang tangannya mungkin cuma satu. Mereka tuh belum merdeka, mereka tuh cari sekolah aja susah, cari kerja apalagi. Stigma. Saya baru pulang dari daerah. Kenapa? Karena ada satu anak dibully sampai meninggal karena dia disabilitas. Saya pernah datang ke sebuah daerah yang dimana teman-teman disabilitas tersebut, dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia disiksa, dikatain cacat, diejek-ejek setiap hari sama masyarakat yang katanya sempurna. Kita katanya sempurna. Kita mungkin sempurna hati. Mereka sempurna di mata Tuhan. Dan semangat mereka tuh luar biasa banget. Maka dari itu saya bikin sebuah konsep nih. Sebuah coffee shop yang memberikan lapangan pekerjaan ke teman-teman disabilitas. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan panggung, supaya kita pun belajar budaya mereka. Coba teman-teman, saya mau tanya. Kalian tahu gak sih kalau di pinggir jalan itu ada jalur warna kuning, ada garis, ada titik-titik. Tahu gak? Thank you. Gunanya buat apa? Good. Pinter. Untuk teman-teman tunanetra supaya dia bisa tahu. Ya. Garis lurus artinya jalan terus. Kalau ada titik dia harus berhenti. Dia pakai tongkatnya, oh ada titik-titik. Antara dia harus belakangnya ada sesuatu atau mungkin dia harus nyebrang. Titik tandanya dia harus muter ke tongkatnya. Nyatanya apa? Kalau malam jadi tempat nasi uduk, guys. Kalau nasi uduk parkiran mobil atau parkiran motor. Ada satu kejadiannya di Jakarta Timur. Jalur bantu tunanetra lurus,
Dia nyemplung. Kenapa nyemplung? Karena rusak, roboh. Dan di situ mungkin orang-orang tanggung jawab kurang terlalu bertanggung jawab dan membiarkan fasilitas yang harusnya membantu menjadi fasilitas yang membahayakan. Saya dapat cerita lagi. Kali sakit perut. Dia ke dokter. Dia ke rumah sakit. Pulang dari rumah sakit karena saya sibuk gak bisa nemenin. Kak, ini obat-obat. Kasihnya Panadol. Kenapa dikasih Panadol? Ya karena rumah sakit juga gak bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena dia menggunakan bahasa isyarat. Sudah saatnya kita masyarakat Indonesia memberikan aksesibilitas ke mereka. Harusnya sekolah-sekolah tempat umum sudah memberikan jalur bantu tunanetra, jalur bantu isyarat. Bayangin teman-teman ke airport, terus tiba-tiba pesawatnya delay. Biasanya kalau delay infonya dari apa? Suara, ya kan? Suara, kalau kita lihat di layar biasanya layarnya gak update. Gimana kalau ada teman-teman yang kita sebutnya sebagai teman tuli, yang dimana mereka pesawatnya delay tapi dia nggak tahu. Dia nunggu aja di gate padahal delaynya 8 jam. Karena fasilitas dan aksesibilitas yang nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Karena kita tidak memiliki empati untuk mereka. Maka dari itu Sunyi Coffee itu bukan cuma jualan kopi. Kita tuh pengen ngedukasi masyarakat dengan cara apa? Teman-teman pesannya pakai bahasa isyarat kan? Susah gak? Sedikit? Tapi bisa kan? Maksudnya gak yang waduh impossible, bisa kan? Itulah kenapa saya bikin konsep yang mengedukasi masyarakat supaya kali ini kita yang empati, kita jadi mereka, kita pakai bahasa mereka. Kita mengerti bagaimana rasanya jadi mereka. Jangan mereka mulu beradaptasi jadi kita. Kita tuh beruntung teman-teman. Kita super duper beruntung, fisik kita lengkap, kita bisa sekolah. Mereka sekolah aja susah. Kenapa? Karena SLB aja di Indonesia cuma sedikit. Seandainya ada, tingkat pendidikannya beda. Teman-teman sekarang SMA kan? Apa mata kuliah paling susah? Gak apa-apa masing-masing. Apa? Fisika. Oke, fisika susah. Saya juga susah dulu fisika. Ada yang belajar akuntansi gak? Susah gak? Buset, kenceng banget susahnya. Oke, gak apa-apa emang susah. Masalahnya tingkat pendidikan teman-teman disabilitas itu beda. Kalian masih bisa belajar ekonomi, akuntansi, fisika. Teman-teman di SLB itu fokusnya di matematika dan bahasa Indonesia. Bahkan di tingkat SMA. Jadi suatu saat nanti mereka lulus dari sekolahnya, mereka pun susah cari kerja. Kenapa? Karena ilmunya terbatas. Kita tuh gak imbang. Kita non-disabilitas tuh rasanya diberikan semua yang baik. Disabilitas tuh dapat yang susah-susahnya di dunia. Maka dari itu, saya membuat bisnis yang berdampak. Teman-teman ada yang tahu arti bisnis? Apa? Cari cuan. Betul. Coba, kira-kira ada yang mau jawab gak? Satu orang aja. Kira-kira bisnis itu artinya apa? Ayo, jangan takut. Mencari keuntungan. Betul. Soalnya gak ada jawaban yang salah. Jawabnya apa? Halo kan, sebelumnya perkenalkan nama saya Ara dari kelas 10 2. Menurut aku tuh bisnis itu kayak sebuah organisasi untuk penjual barang atau jasa kepada masyarakat gitu Kak. Exactly, pinter. Good, tepuk tangan dulu. Menjual barang. Organisasi menjual barang kepada konsumen atau ke masyarakat, betul kan? Berarti konsumen dan masyarakat tersebut butuh dong. Iya kan? Coba bayangin ya, ini kita simulasi. Saya haus. Saya seorang konsumen, saya haus. Jadi solusinya saya apa? Minum. Oke. Saya haus dan capek. Saya mau minuman yang seperti apa? Pinter banget. Oke. Saya lapar, tapi saya nggak suka yang manis. Saya jual. Kira-kira kalian mau jualan apa ke saya? Lapar kok kopi sih, gimana?
Boleh. Oke, boleh, pinter. Saya mau jogging. Saya butuh apa kalau saya mau jogging? Exactly. Sepatu apa kira-kira yang akan kalian beli? Nike. Terus? Good, pinter. Ini gak ada brand lokal disebut nih. Leak gitu. Good, pinter. Apalagi? Ya. Ya, betul. Jadi, bisnis itu menjual barang yang dibutuhkan. Ya kan? Kalau dalam jurnal disebutnya bisnis adalah problem solving, menyelesaikan masalah. Saya haus, ada orang jual minuman. Saya lapar, ada orang jual makanan. Tapi ada konsep baru guys, yang disebut sebagai social entrepreneur. Di mana kita menyelesaikan masalah kebutuhan saja, tapi masalah masyarakat. Contoh, apa masalah yang saya selesaikan? Yang dari tadi saya sebut, ketidaksetaraan teman-teman disabilitas. Tingkat edukasi disabilitas dan bagaimana Indonesia belum memahami tentang budaya disabilitas. Makanya saya bikin coffee shop yang mengedukasi masyarakat, tapi dengan kopi yang enak. Contoh lagi, teman-teman yang rumahnya di sekitar rumahnya masih ada banjir, ada? Woi, banyak banget. Ya udah, kira-kira kalau misalnya masih ada banjir, solusi apa yang bisa dijadikan bisnis yang membantu satu RT, satu RW? Pinter, langsung ketemu ide bisnisnya. Jalanin. Perahu karet, bisnis perahu karet. Bisa, kenapa enggak? Karena bisnis teman-teman yang barusan teman-teman bilang itu menyelesaikan masalah masyarakat. Bukan cuma menyelesaikan masalah kebutuhan saya yang lapar atau saya yang haus. Itulah yang disebut sebagai social entrepreneurship. Bisnis yang menolong orang. Siapa yang ditolong bebas. Apakah orang kaya boleh ditolong? Bisa. Apakah orang susah yang ditolong? Bisa. Siapapun yang butuh pertolongan, itu kita tolong. Itu yang kita sebut sebagai social entrepreneurship. Dan sekarang teman-teman, saya tahu kalian masih muda, kalian punya cita-cita jauh. Saya mewajibkan teman-teman untuk mulai sekarang menyelipkan nilai sosial di cita-cita kalian. Udah ada belum yang nyelipin nilai sosial? Atau pengen gede, pengen kaya aja? Pengen nikah? Oke. Kalau kita kaya, kalau kita sukses, sukseslah yang menolong orang. Jangan cuma cari duit. Dalam dunia bisnis, kita harus mengenal triple bottom line dari seorang peneliti di Inggris. 3P. People, planet, profit. Tapi zaman sekarang yang terkenal 3C. Cuan. Sejak kapan jadi robot teman-teman? Ayo saya ulang lagi pelajaran waktu masih SD. Manusia adalah makhluk. Sejak kapan kita jadi robot? Nah, lu mau jadi robot? Nah, saya tanya lagi. Siapa di sini yang tadi pagi udah menyapa guru atau teman dengan baik? Udah ada yang muji nyokap belum? Mama hari ini cantik deh. Udah belum? Belum semua. Yang sini kayaknya udah ya. Nah, berbuat baik itu bisa dimulai dari hal yang kecil teman-teman. Jadi simple dari kalian di rumah, kalian di on the way. Saya tahu mungkin kalian yang naik kendaraan umum mungkin stres, mukanya jangan bete. Kalau ada orang masuk ya senyum lah. Ya. Di rumah kalian pamit, say goodbye. Makasih. Mama cantik di hari ini, Bapak ganteng di hari ini, terserah. Berbuat baik. Ketemu Bapak Satpam di depan, halo Pak, selamat pagi. Mulai dari situ dulu, lama-lama teman-teman akan membuat kebiasaan untuk berbuat baik. Sunyi Coffee, harapannya apa? Harapannya adalah supaya masyarakat disabilitas itu udah bisa diterima. Kenapa saya berharap seperti itu? Karena kenyataannya sampai sekarang, masih ada yang kasus-kasus bullying terhadap disabilitas, masih ada perundungan-perundungan lain. Ada yang tahu pasung? Kakinya diikat dua-duanya. Itu terjadi di daerah. Kenapa? Karena orang tuanya malu punya anak disabilitas. Katanya cacat. Masih ada loh orang kayak gitu.
Jahat kan? Jahat. Makanya kita jangan ikutan jadi jahat kayak mereka. Teman-teman kalau punya usaha, kalau punya cita-cita apapun, please jangan lupa masukkan nilai sosial. Siapa tahu akan ada sunyi-sunyi lain teman-teman. Akan ada sunyi coffee lain. Masalahnya jiwa disabilitas di Indonesia itu 22 juta orang. Kalau di Indonesia totalnya berapa populasi? Ada yang tahu? Pinter, 272 juta kurang lebih. 10%-nya disabilitas. Tapi tahu gak dari 22 juta yang disabilitas yang udah bekerja berapa persen? 2% doang. Kenapa? Karena tidak ada yang mau nerima disabilitas karena disabilitas dianggap sebagai beban. Yuk teman-teman, mungkin yang sekarang nih sedang memiliki cita-cita, yuk mulai selipkan cita-cita kalian dengan konsep menolong orang. Menolong orang gak harus kayak saya. Ya, menolong orang bisa dengan yang tadi. Siapa tahu 5 km dekat rumah kalian masih ada pemulung. Pemulungnya butuh apa? Kita tolong. Siapa tahu 5 km dari rumah kalian masih ada yang banjir. Kebanjiran itu harus diapain? Kalian tolong. Siapa tahu dalam 5 km di dekat rumah kalian masih ada anak-anak yang gak bisa sekolah. Kalian tolong. Ya. Kak, saya mau jadi dokter. Oke, jadi dokter yang baik. Dokter yang menolong orang. Oke, Kak, saya mau jadi pengusaha. Pengusaha yang menolong orang. Kak, saya mau jadi... Ada, luar biasa. Jadilah accountant yang menolong orang. Oke? Maka dari itu, mungkin yang mau saya sampaikan adalah kalian semua pintar, kalian semua luar biasa. Please jadi manusia, please berdampak, please tolong orang lain. Bisa? Aman? Aman? Sayang kalian pinter-pinter kalau dipakai hanya untuk kepentingan diri sendiri. Udah saatnya berdampak. Ya? Maka dari itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Mario Gultom. Mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Terima kasih banyak.